pembelajaran berdiferensiasi, kemudian besok itu dengan Ibu, Sintayana, berdiskusi tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, tapi sebelum kita banyak berdiskusi tentang materi, saya ingin, memberikan refreshing sejenak dengan Bapak Ibu, nanti bisa mungkin memberikan responnya di kolom chat gitu ya, Bapak Ibu. Eee, ini kira-kira gambar apa ya, Bapak Ibu? Iya, oke. Wah, iya benar sekali ya Bapak Ibu, ini sidik jari manusia tentunya. Saya nggak tahu nih apakah sidik jarinya Mbak Mayulisa, Pak Randi, atau Pak Suhardi, atau mungkin salah satu di antara kita. Sepertinya kita sepakat ya Bapak Ibu, kalau misalnya sidik jari ini sebagai salah satu penciri dari manusia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita yang tentu, eee, bentuknya tidak sama satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, ini juga tentu, oleh siswa-siswi kita di kelas pastinya juga mereka memiliki sidik jari yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Bahkan mungkin anak yang berasal dari rahim yang sama itu juga tentunya memiliki sidik jari yang berbeda. Nah, ini kita semua sudah sepakat sepertinya begitu. Oke, kalau tadi kaitannya dengan sidik jari nih, saya pengen lebih dalam lagi, eee, ingin lihat refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu mungkin lakukan di kelas masing-masing, kaitannya dengan, tugas. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada peserta didik, itu, apakah peserta didik Bapak Ibu secara langsung bisa menyelesaikan tugas-tugasnya atau mungkin mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang seharusnya mereka sudah pahami, seperti itu. Ada nggak Bapak Ibu yang mengalami hal seperti ini? Boleh direspon kembali. Ada pernah banyak, ada, wah, oke, sering terjadi. Baik, sepertinya memang ini saya belum menemukan tidak ada ya? Oke. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya, betul sekali ya. Kita kadang-kadang memberikan ekspektasi yang sangat tinggi kepada peserta didik kita untuk mereka bisa mengerjakan setiap tugas yang kita berikan kepada mereka, tapi ternyata, tidak semua peserta didik itu bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau, tadi ada kasusnya, itu kenapa ya kok masih terjadi atau mungkin masih sering terjadi hal yang seperti itu? Mhm, oke. Ada yang mengatakan belum mengerti caranya, belum paham, daya tangkapnya berbeda, kemudian ya ada yang mengatakan kemampuan anak bervariasi. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu. Benar sekali ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengatakan karena mereka juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, artinya kita secara tidak sadar pun sudah memahami betul, sudah mengetahui betul bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, yang tentunya mereka juga perlu kita perhatikan potensi mereka, kita harus perhatikan kebutuhan apa yang harus mereka
dapatkan di kelas kita sehingga itu menjadi dasar kita dalam menetapkan, strategi atau pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu ternyata sudah mulai nih, sudah mulai paham betul bahwa ternyata setiap anak itu berbeda, unik, punya potensi, punya kebutuhan yang juga berbeda-beda, dan Bapak Ibu dengan cara sadar itu sudah mulai berpikir kira-kira pendekatan pembelajaran apa yang harus Bapak Ibu berikan kepada keberagaman peserta didik Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, kalau untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang menurut Bapak Ibu itu sudah akan sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu, maka kira-kira hal pertama yang harus dilakukan itu apa ya? Apakah harus menyiapkan, RPP-nya dulu, tugasnya seperti apa, atau seperti apa Bapak Ibu? Oke. Ya, baik. Eee, Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu guru. Di sini saya sudah menangkap banyak, respon dari Bapak Ibu dan sepertinya sudah mulai, mengarah kepada apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Bapak Ibu sudah ada yang menyebutkan, oh harus dilakukan asesmen diagnosis, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dan lain sebagainya. Oke, kalau Bapak Ibu memberikan, respon terhadap pertanyaan ini, bahwa kita harus melakukan asesmen diagnosis dalam rangka mengenal peserta didik, maka yang Bapak Ibu, berikan responnya itu adalah sesuatu yang sudah benar, gitu ya. Jadi rasanya akan sulit kita memahami atau menerapkan satu strategi yang kita anggap itu sudah sangat baik, untuk kita terapkan di kelas kalau kita belum mengenal peserta didik kita. Nah, bagaimana cara mengenal peserta didik kita? Tadi Bapak Ibu sudah juga memberikan responnya dengan cara melakukan asesmen diagnosis. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan responnya, ini luar biasa sekali. Eee, Hampir semuanya sepertinya ini berlomba-lomba untuk memberikan, jawaban begitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sore hari ini kita nanti akan sharing kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian ciri dan prinsipnya, yang tentunya saya sangat yakin kalau melihat jawaban dari Bapak Ibu tadi, sepertinya Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing gitu ya. Apalagi sekarang sudah, cukup, banyak sekolah-sekolah yang mulai menerapkan IKM di sekolah mereka yang tentunya Bapak Ibu juga sudah mulai menerapkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Bagaimana kita membelajarkan peserta didik kita sesuai dengan capaian mereka yang kita kenal juga sebagai teaching at the right level. Oke. Nah, kemudian kapan waktunya kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada waktu khususnya ataukah setiap waktu kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian keragaman peserta didik itu apa saja? Apakah yang selama ini kita katakan, kemarin juga kalau tidak salah sempat ya Pak Dr. Sutarto menjelaskan keragaman peserta didik yang dilihat dari, gaya belajar dari si peserta didik. Nah, kemudian tentunya bagaimana penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kita terapkan di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan sharing, kaitannya dengan hal-hal yang sudah
saya sebutkan tadi. Nah, kalau merujuk dari, Tomlinson ini yang mengatakan bahwa, pembelajaran berdiferensiasi, different sudah jelas ya artinya berbeda. Berbeda itu apakah kemudian ketika kita memasuki kelas kemudian berhadapan dengan lebih dari 20 siswa dalam satu kelas, idealnya 25 sampai dengan 30, yang kemudian, kita beranggapan berarti saya harus menyiapkan sekitar 30 rencana pembelajaran. Gitu ya. Saya harus menyiapkan sekitar 30 bahkan lebih lembar kerja peserta didik. Saya harus menyiapkan media pembelajaran yang lebih banyak lagi dari hari-hari biasanya. Nah, mungkin sebagian dari kita, Bapak Ibu, ketika mengenal pertama kali istilah pembelajaran berdiferensiasi itu muncul, anggapan atau rasa was-was seperti itu gitu ya, kalau misalnya katanya pembelajaran, di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, lebih memerdekakan, para guru, tapi kemudian ketika muncul istilah berdiferensiasi ini menjadi momok lagi, karena para, bapak ibu guru, masih beranggapan harus menyiapkan lebih dari satu rencana ataupun strategi pembelajaran untuk memfasilitasi siswa-siswi di dalam kelas. Nah, mmm, Tomlinson itu mengatakan bahwa, diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi itu usaha dari kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Karena setiap anak itu unik, setiap anak juga memiliki hak untuk belajar. Maka tidak lagi kita, fokus pada satu anak yang mungkin kita katakan atau kita kategorikan anak yang pintar di dalam kelasnya, atau mungkin anak yang, kadang kita katakan kurang pintar di dalam kelasnya, seperti itu. Bagaimana cirinya? Nah, untuk ciri, eee, dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu jika satu, tentunya bersifat proaktif. Bersifat proaktif ini artinya Bapak Ibu guru sudah mulai, sadar betul bagaimana memfasilitasi peserta didik di kelas dengan keberagaman yang mereka bawa ke kelas mereka, dari latar belakang, keluarga yang berbeda, bahkan mungkin ras, agama, kemudian minat, kesukaan mereka, hobi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus proaktif untuk siap memfasilitasi keberagaman peserta didik. Kemudian juga menekankan kualitas daripada kuantitas. Nah, ini bukan berarti kemudian anak yang tadinya kita anggap, memiliki kemampuan lebih, kemudian ketika dia sudah menyelesaikan satu tugas yang kita berikan kembali tugas, seperti itu. Nah, ini kan, bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu, menekankan kualitas daripada kuantitas, kemudian berakar pada asesmen. Nah, asesmen ini kalau, melihat dari agenda webinar kita, ini besok akan dikupas tuntas oleh Ibu Sintayana. Tapi, berbicara asesmen di kurikulum Merdeka itu saya yakin juga Bapak Ibu paham betul, ada yang disebut dengan asesmen diagnostis, kemudian ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatifnya. Maka, setiap tindakan, setiap rencana, setiap strategi yang akan Bapak Ibu berikan kepada peserta didik itu, butuh kita mendapatkan umpan balik informasi dari, hasil asesmen yang, kita berikan kepada peserta didik. Kemudian juga menyediakan berbagai pendekatan dalam konten,
proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Maka ini dalam rangka untuk memfasilitasi keberagaman tersebut, tidak lagi kita hanya fokus dalam memfasilitasi dengan satu strategi saja, atau mungkin kita samaratakan tugas itu harus diselesaikan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk tayangan video dan lain sebagainya. Kemudian berdiferensiasi itu tentu jika dilakukan atau berorientasi kepada peserta didik juga merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, terus tentunya bersifat hidup. Hidup di sini artinya kolaborasi antara guru dan peserta didik itu harus terus terbangun dan tercipta di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ada prinsip juga yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu ketika kita ingin menerapkan atau menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, bahwa yang pertama asesmen itu harus sifatnya berkelanjutan. Ya, asesmen yang berkelanjutan. Bapak Ibu mungkin nanti akan ada tangga umpan balik ya, tapi nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ketika misalnya Bapak Ibu memberikan asesmen itu tentu harus didasarkan pada tujuan yang sudah tertera pada kurikulum. Ya, jadi ada lingkungan belajar, kurikulum berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran yang sifatnya responsif, kemudian juga ada kepemimpinan dan rutinitas kelas. Ini adalah prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan dasar dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan waktu. Untuk waktu, ini juga masih banyak ya, teman-teman guru, rekan-rekan guru yang bertanya atau berdiskusi, apakah, diferensiasi itu memiliki waktu khusus untuk dilaksanakan. Oke, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, kapan waktu yang tepat? Sebenarnya bisa saja pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan kapanpun sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu sudah rencanakan, yang tentunya mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu turunkan dari analisis capaian pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tidak bisa secara langsung begitu ya, tetapi Bapak Ibu butuh mengetahui, kemudian memetakan keberagaman dari peserta didik itu seperti apa. Maka keragaman peserta didik ini sangat melekat pada diri individu peserta didik. Setiap anak ada karakteristiknya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Apa saja keragaman tersebut? Keragaman tersebut kalau oleh Tomlinson itu dibedakan menjadi 3, mulai dari kesiapan belajarnya, kemudian minat peserta didik, dan juga profil belajar peserta didik. Jika pemahaman dari keragaman peserta didik itu sudah kemudian kita pahami, kita sudah mengetahuinya, lalu kemudian kita membutuhkan informasi bagaimana keragaman itu kita bisa peroleh, yang kemudian dari hasil keberagaman itu kita coba petakan untuk kita kemudian bisa menyusun desain atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana memetakannya? Bapak Ibu tadi juga sudah memberikan responnya begitu ya, kaitannya dengan bagaimana memetakan peserta didik, kebutuhannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan asesmen diagnosis. Nah, untuk asesmen diagnosis ini sebenarnya memiliki 2 tujuan begitu ya. Jadi ada yang sifatnya
diagnosis kognitif, kemudian ada juga yang bersifat diagnosis non-kognitif. Dua hal ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita gali sebagai dasar kita dalam merancang desain ataupun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jika asesmen diagnosis yang sifatnya non-kognitif itu nanti akan Bapak Ibu butuhkan untuk melihat bagaimana karakteristik dari peserta didik, bisa juga mendapatkan informasi kaitannya dengan latar belakang keluarganya, kesiapan belajarnya, motivasi belajar, minat, hobi, gaya belajar, dan seterusnya. Sedangkan untuk asesmen diagnosis yang sifatnya kognitif, ini tentunya untuk melihat seberapa siapnya peserta didik kita untuk belajar, sejauh mana capaian yang sudah diperoleh oleh peserta didik kita untuk kemudian mereka siap belajar dan butuh apa untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, ini jadi asesmen diagnosis ini sangat penting untuk dilakukan sebagai dasar Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa contoh kegiatan asesmen diagnosis Bapak Ibu yang biasanya diterapkan. Yang pertama itu adalah bisa melalui analisis laporan hasil belajar atau raport peserta didik di tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu, tapi kembali lagi kepada kebutuhan dan kemampuan daripada Bapak Ibu ketika akan melakukan asesmen tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan identifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Nah, ini tentu terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah tertera di kurikulum. Kemudian Bapak Ibu mulai mencoba menyusun instrumen asesmennya untuk mengukur kompetensi peserta didik, bisa dalam bentuk tes tulis ataupun observasi. Setelah itu Bapak Ibu menggali lebih lanjut informasi peserta didik, aspek latar belakang keluarganya, mungkin dengan Bapak Ibu berdiskusi dengan para orang tua, kemudian juga bisa jadi ya Bapak Ibu kita melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk mengenal lebih dekat siswa-siswi kita itu seperti apa, apakah mungkin di antara siswa-siswi kita termasuk kepada anak-anak yang bisa kita kategorikan memiliki kesulitan belajar atau kebutuhan-kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran mereka. Nah, dari proses penggalian informasi, kemudian asesmen itu Bapak Ibu lakukan, tentunya dilakukan pengolahan hasil daripada asesmen kemudian dijadikan sebagai data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan karakteristik dari si peserta didik. Nah, waktunya sekarang Bapak Ibu ya, kalau untuk waktu ini kapan tepatnya kita harus melakukan asesmen diagnosis kebutuhan. Yang pertama bisa di awal tahun pelajaran. Nah, sekarang hampir memasuki tahun ajaran baru Bapak Ibu. Biasanya ini akan ada semacam form isian yang akan diisi oleh para calon siswa yang di situ memuat latar belakang siswa, kemudian mungkin juga muat minat mereka seperti apa, kemudian hal-hal lain yang mungkin juga kita butuhkan, semacam mereka kebutuhan atau alat bantu mereka dalam belajar seperti apa, begitu. Nah, kemudian juga bisa kita lakukan di awal lingkup materi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat kesiapan belajar siswa sebelum masuk ke satu lingkup materi, maka seringkali kita juga membutuhkan asesmen diagnosis. Kita akan mencoba melakukan semacam pretest seperti itu ya Bapak Ibu, yang kita ingin lihat sejauh mana peserta didik kita sudah memahami lingkup materi atau konten yang akan kita ajarkan.
Nah, kemudian juga sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Ini tentu maksud daripada modul ajar ini ke RPP ya Bapak Ibu, atau ke strategi pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Ketika melaksanakan asesmen diagnotis ini, maka tentu Bapak Ibu juga harus kita perhatikan beberapa catatannya, bahwa yang pertama, Bapak Ibu selaku pendidik itu diberikan keleluasaan. Nah, ini hal yang sering kali saya tekankan, bahwa kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang sangat luas kepada Bapak Ibu guru, memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu untuk melakukan desain, melakukan asesmen kepada peserta didik Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu diberikan keleluasaan, sehingga kalau sekiranya Bapak Ibu sudah diberikan keleluasaan, saya yakin sudah tidak ada lagi pertanyaan semacam, adakah contoh asesmen diagnotis untuk mata pelajaran IPA, adakah contoh asesmen diagnotis untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya. Begitu ya, karena kembali kepada keleluasaan Bapak Ibu untuk menentukan instrumennya, kemudian menentukan apa yang ingin Bapak Ibu cari, gali dari si peserta didik. Lalu kemudian catatan yang kedua, contoh tahapan asesmen diagnotis itu juga digunakan sebagai asesmen di awal tahun pelajaran sebelum menyusun modul ajar. Juga untuk asesmen di awal lingkup materi, contoh tahapan ya, yang tadi ya di awal gitu ya, tahapan 4 itu bisa saja Bapak Ibu lewatkan gitu. Ya, jadi ini dua hal ini sebenarnya merujuk kepada asesmen diagnotis yang sifatnya kognitif maupun yang non kognitif. Oke, kalau dari perspektif siswa, kita menemukan keberagaman, ada keberagaman dari sisi gaya belajar, ada keberagaman dari sisi minat, hobi, kemudian juga kebutuhan. Maka dari sisi atau perspektif kita sebagai seorang guru atau pendidik itu juga memiliki perspektif diferensiasinya gitu ya. Jadi ada 4 aspek daripada diferensiasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama dari diferensiasi konten. Konten ini masuknya ke dalam lingkup materi atau materi yang akan diajarkan. Kemudian proses, bagaimana materi itu nanti bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian ada produk, hasil dari proses pembelajaran, dan juga lingkungan belajar. Jadi ada 4 perspektif diferensiasi dari sudut pandang kita sebagai seorang guru. Nah, baik itu perspektif peserta didik maupun perspektif dari guru, ini harus dipadu-padankan ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke strategi ya, lebih kepada bagaimana strategi kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi terbagi menjadi 4, ada diferensiasi konten, proses, produk, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Kaitannya dengan diferensiasi ini, dari banyak diskusi dengan Bapak Ibu guru juga, ketika kami melakukan pendampingan seperti itu, yang paling mudah, yang paling sering dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu adalah diferensiasi produk. Nah, kenapa? Kita lihat nanti seperti apa masing-masing daripada diferensiasi ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah diferensiasi konten atau ruang lingkup materi, di mana ruang lingkup atau konten materi itu kaitannya dengan materi apa yang akan kita ajarkan ke peserta didik kita. Ya, yang tentunya ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda.
Jadi ketika kita akan mengajarkan satu konten materi, bisa jadi ada anak-anak atau ada peserta didik kita yang mereka sudah memiliki pemahaman jauh lebih baik dibandingkan rekan-rekan mereka yang lain. Nah, tentu ini harus kita perhatikan untuk menjaga Eee, motivasi belajarnya di dalam kelas supaya mereka tidak terbawa arus, merasa bosan karena apa yang sedang kita sajikan itu bagi mereka sesuatu yang sudah mereka kuasai. Nah, bagaimana melakukan strateginya? Bapak Ibu, kita sebagai seorang, pendidik tentunya yang pertama adalah melakukan identifikasi kesiapan belajar mereka. Ya, dengan melakukan asesmen diagnotis semacam misalnya Bapak Ibu melakukan pretest. Pretest-nya yang, biasa-biasa saja ya, nggak usah yang terlalu, kompleks seperti itu atau juga bisa Bapak Ibu menerapkan satu metode, semacam jenis permainan begitu ya, untuk menarik atau mencari tahu, penguasaan konten materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik itu sejauh mana. Kemudian, berikutnya adalah menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, didasarkan pada kesiapan mereka, didasarkan pada capaian dari peserta didik ataupun minat dari peserta didik. Nah, setelah itu baru kita lakukan rancangan desain atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sebagai contoh misalnya Eee, untuk ketika tadi Bapak Ibu sudah mulai mencari atau menggali informasi kaitannya dengan kesiapan peserta didik, untuk mempelajari lingkup materi yang akan kita ajarkan, Bapak Ibu kemudian nanti sudah memetakan ada peserta didik kita yang belum menguasai, ada yang sudah siap, atau bahkan ada yang sudah memiliki tingkat penguasaan yang tinggi. Oke. Nah, untuk yang, belum menguasai, maka Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswi atau peserta didik kita untuk mempelajari kompetensi di tingkat yang lebih rendah dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Sebagai contoh misalnya ketika kita berhadapan dengan siswa-siswi yang berada di jenjang, sekolah dasar begitu ya. Misalnya untuk fase A, kelas 1 dan 2 itu tentu ada anak-anak yang cukup beragam kemampuan literasi mereka, ada yang sudah, lancar membaca, ada yang mungkin baru, membaca tetapi sangat, apa namanya, pelan gitu ya, mungkin satu 2 kata disusun, bahkan ada yang baru mengenal huruf. Nah, seperti itu, kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan kontennya. Tentunya tidak sama ketika Bapak Ibu ingin mengetahui apakah, siswa-siswi nanti bisa membuat satu kesimpulan dari hasil bacaan mereka. Maka tidak bisa kita berikan konten yang beragam, yang, satu, ya. Anak yang membaca bisa jadi kita berikan satu paragraf utuh, anak yang, baru memiliki kemampuan, membacanya sudah cukup lancar, mungkin dalam satu, paragraf atau satu 2 kalimat, kemudian yang, baru belajar membaca itu bisa kita buatkan dalam bentuk cerita bergambar dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada, diferensiasi proses. Nah, ini proses itu kaitannya dengan bagaimana lingkup materi tersebut bisa dipahami oleh peserta didik yang, tujuannya untuk memberikan, pilihan strategi kepada peserta didik kita agar mereka tentu nanti menyelesaikan tugas dan, bertanggung jawab apa yang sudah kita berikan, di kelas. Nah, strateginya Bapak Ibu bisa menyediakan ragam pilihan materi yang sesuai dengan jenjang kemampuan membaca dan minat. Kemudian juga mungkin bisa memberikan, strategi yang berbeda dalam memahami bacaan. Kemudian juga bisa memberikan strategi atau, ketika Bapak Ibu ingin melihat, memberikan, mengetahui gitu ya, bagaimana ciri daripada makhluk hidup.
maka yang satu bisa jadi Bapak Ibu berikan kesempatan untuk mengamati lingkungan sekolah, kemudian anak-anak yang dengan kemampuan, visual mungkin Bapak Ibu bisa sajikan objek langsung atau semacam, gambar begitu, kemudian anak-anak dengan, yang audio juga bisa Bapak Ibu sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Oke, nah ini salah satu, contoh penyesuaian untuk yang, diferensiasi proses. Saya langsung saja Bapak Ibu ya ke diferensiasi produk. Kalau untuk produk ini, untuk melihat peserta didik kita itu sudah paham atau tidak terhadap materi yang sudah kita ajarkan, sudah sampai atau memenuhi tujuan pembelajaran yang tentunya kita harapkan seperti itu. Nah, strateginya Bapak Ibu, ini kembali lagi kepada hasil pemetaan dari kebutuhan atau pemetaan keragaman peserta didik. Sebagai contoh seperti, kita ketahui gaya belajar ada yang visual, kinestetik, ada yang audio. Misalnya anak-anak yang, kemampuan, visual itu bisa jadi mereka nanti, bisa, semacam memberikan, laporannya dalam bentuk membuat, video presentasi gitu ya. Bagi anak-anak yang, kinestetik mungkin juga bisa Bapak Ibu berikan keleluasaan dalam membuat laporannya dalam bentuk infografis, atau mungkin juga dalam bentuk, laporan seperti itu. Sehingga, dalam mencapai melihat produk hasil belajar itu tidak kita buat dalam, satu produk yang sama, karena kita tahu siswa-siswi kita itu beragam dari sisi, minat mereka, kemudian gaya belajar mereka. Maka tentu ini juga harus kita fasilitasi. Oke, ada catatan juga Bapak Ibu kaitannya dengan diferensiasi produk ini bahwa, tidak selalu ya, ketika Bapak Ibu menerapkan aktivitas belajar yang mensyaratkan peserta didik menghasilkan produk, maka penyesuaian dari, apa namanya, diferensiasi produk ini Bapak Ibu bisa terapkan. Tidak selalu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, menerapkan satu strategi project based learning kayak gitu, nah ini tentu ada produk yang akan dihasilkan gitu. Tapi tidak lagi kita menyeragamkan produk, itu ke semua peserta didik. Kita bisa sesuaikan dengan minat maupun gaya belajar si peserta didik. Ada satu lagi, diferensiasi yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Ini kaitannya dengan susun kelas Bapak Ibu, lingkungan belajar ini bisa saja lingkungan belajar yang dimaksud lingkungan belajar di dalam kelas, ataupun lingkungan belajar di, luar kelas, begitu. Tujuannya untuk memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan dari peserta didik kita ketika mereka sedang berproses di dalam kelas. Salah satu strateginya dengan cara mengubah Bapak Ibu bisa mendesain, ruang kelas Bapak Ibu mungkin dengan liter U, atau dibuat dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, tidak lagi seperti, kelas konvensional di mana Bapak Ibu berdiri di depan kelas, kemudian semua peserta didik kita menghadap ke depan. Nah ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan lingkungan belajar peserta didik. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menerapkan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah, bisa memanfaatkan, perpustakaan, laboratorium, kantin, kebun, dan fasilitas yang, lain yang tersedia di sekolah Bapak Ibu. Yang tentunya untuk menjaga efektivitas, efisiensi dari proses pembelajaran itu, tidak lupa Bapak Ibu perlu memberikan kontrak-kontrak, kesepakatan gitu ya, kontrak pembelajaran yang disepakati antara Bapak Ibu dan juga peserta didik. Ya, ini beberapa contoh pengkondisian lingkungan belajar. Oke, iya,
Oke, ini, siklus proses pembelajaran berdiferensiasi, namanya satu siklus tentu tidak bisa kita katakan, saya lakukan asesmen diagnotis, kemudian setelah dilakukan asesmen diagnotis itu tidak disentuh kembali, tidak digunakan untuk menjadi dasar Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran. Jadi diawali dari asesmen diagnotis yang ditujukan kepada peserta didik untuk melihat kesiapan, melihat minat, kemudian melihat cara belajar siswa. Kemudian Bapak Ibu dari, proses itu juga melihat kurikulumnya, Bapak Ibu melihat tujuan belajarnya, kalau misalnya Bapak Ibu masih menerapkan kurikulum K13, maka tentu di situ ada KIKD yang menjadi, acuan kita gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dari proses, melihat kesiapan itu digunakan untuk merancang pembelajaran dan juga mengelompokkan murid yang, tentu Bapak Ibu ingin melihat apakah tujuan tadi itu sudah, terpenuhi atau tidak. Bapak Ibu lakukan asesmen, sumatifnya, bisa juga, di sini asesmen produk gitu ya, untuk, proses yang, sudah Bapak Ibu rancang. Kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi ini tentunya, bisa Bapak Ibu, gunakan untuk melihat sejauh mana kekuatan ataupun kelemahan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk kemudian Bapak Ibu gunakan, melakukan redesign kembali terhadap pembelajaran, diferensiasi yang Bapak Ibu sudah rancang. Mmm catatan yang tadi juga di awal sudah kita, sadari betul bahwa setiap anak itu unik, tidak ada satupun anak yang sama, anak kembar memiliki DNA yang berbeda, yang tentunya masing-masing untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Apa yang dikenali dari anak pun juga beragam, maka tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya, sifat non-kognitifnya itu juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidik Pak Ki Hajar Dewantara, yang dalam bukunya, mengatakan bahwa pendidikan adalah daya dan upaya untuk mewujudkan, memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Karena apa? Karena segala kebutuhan mereka, karakteristik mereka itu tidak kita abaikan begitu saja, tetapi kita fasilitasi dengan baik sehingga proses itu membuat segala hal yang melekat pada peserta didik itu bisa tumbuh dan berkembang. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin materi atau, sekedar pemahaman kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya sangat yakin ketika kurikulum Merdeka ini sudah mulai diterapkan